Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan namo buddhaya. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5A, Prodi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, Angkatan tahun 2021. Kali ini kami akan menayangkan sebuah video mengenai tugas sistem sirkulasi, yakni evaluasi nadi di seluruh tubuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Putu Sri Diantari dengan NIM 21085510118. Perkenalkan, nama saya Kali Elkaning Tias Kusumagiri, NIM 2085551101. Perkenalkan, nama saya Ayu Muhammad Gunawan dengan NIM 21085551004. Perkenalkan, nama saya Nifani Mada Eudina Saraswati dengan NIM 21085551016. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ari Sudarma dengan NIM 21085551027. Nama saya Gabriel Bonolium Kusunggu dengan NIM 21085551032. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Trisna Anggarini dengan NIM 21085511045. Perkenalkan, saya Imade Arilanang Mahosadi Jagadita dengan NIM 21085551047. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Tari Tandari Swardikarna dengan NIM 21085551048. Perkenalkan, nama saya Nudesi Arianti dengan NIM 21085551050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nadi dalam seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau yang biasa kita sebut pembuluh arteri merupakan pembuluh darah berotot yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan denyut nadi adalah detak pembuluh nadi dalam waktu selang 1 menit. Dalam pemeriksaan nadi, pada umumnya terdiri dari 9 buah letak bagian tubuh yang bisa kita lakukan untuk memeriksa denyut nadi tersebut. Nadi tersebut adalah arteri temporalis, karotid, brachialis, radialis, ulnalis, arteri tibialis posterior, arteri pedis dorsalis, arteri femoralis, dan arteri popliteal. Namun, pada praktikum kali ini, kelompok kami akan memeriksa 7 bagian dari tubuh untuk memeriksa denyut nadi. Yang pertama itu adalah arteri temporalis atau biasa kita bilang bagian pelipis kita. Yang kedua adalah arteri karotid yang berada pada leher kita. Yang ketiga adalah arteri brachialis atau berada pada siku kita. Yang keempat adalah arteri radialis yang berada pada pergelangan tangan kita sejajar dengan ibu jari. Yang kelima adalah arteri ulnalis. Letaknya sama dengan arteri radialis, namun jika pada radialis sejajar dengan ibu jari, arteri ulnalis sejajar dengan jari kelingking kita. Selanjutnya adalah arteri tibialis posterior atau di bagian belakang kaki di atas tumit. Yang terakhir adalah arteri pedis dorsalis atau bagian punggung kaki. Baik, sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan, ada baiknya untuk mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun maupun hand sanitizer dengan 7 langkah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, pakailah sarung tangan untuk melindungi tangan saat melakukan pemeriksaan kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Trisna Anggarini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan seluruh nadi. Apakah kakak sudah bersedia?
Baik, pemeriksaan nadi pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan pada arteri temporal yang terletak pada wajah dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Pengukuran dilakukan secara 15 detik yang nantinya hasilnya akan dikali 4. Hasil perhitungan nadi selama 1 menit sebanyak 96 kali terhitung normal. Dengan langkah yang sama, dilakukan pengukuran kedua yaitu di arteri karotid di leher. Hasil perhitungan nadi selama 1 menit sebanyak 92 kali terhitung normal. Pengukuran ketiga terletak di dalam siku yaitu di arteri brachialis. Hasil pemeriksaan nadi selama 1 menit sebanyak 96 kali terhitung normal. Pengukuran selanjutnya yaitu pada arteri radialis yang terletak di pergelangan tangan. Hasil pemeriksaan nadi selama 1 menit sebanyak 96 kali terhitung normal. Pemeriksaan selanjutnya pada arteri ulnaris yang terletak segaris dengan kelinci. Hasil pemeriksaan nadi selama 1 menit sebanyak 96 kali terhitung normal. Pemeriksaan nadi selanjutnya yaitu pada kaki yaitu di arteri tibialis posterior. Baik, pemeriksaan unit nadi selama 1 menit sebanyak 92 kali dan terhitung normal. Dan pemeriksaan terakhir yaitu pada arteri pedis dorsalis pada kaki. Hasil pemeriksaan nadi selama 1 menit sebanyak 90 kali terhitung normal. Jika pemeriksaan nadi seluruh tubuh telah selesai, jadi hasilnya menunjukkan bahwa denyut nadi kakak terhitung normal yaitu pada kisaran 80-100 selama 1 menit. Evaluasi capillary refill time. Capillary refill time atau sering disingkat CRT adalah tes yang dilakukan secara cepat pada daerah dasar kuku atau ujung-ujung jari untuk memonitor dehidrasi dan jumlah aliran darah ke jaringan. Adapun langkah untuk mengevaluasi capillary refill time cukup sederhana. Pemeriksa hanya tinggal menekan daerah dasar kuku atau ujung-ujung jari tangan pasien sampai berwarna putih selama 5 detik. Kemudian dilepaskan dan diukur waktu yang diperlukan ujung jari tersebut atau dasar kuku tersebut kembali berwarna merah atau pink. Normalnya, perubahan warna dari putih ke merah atau pink kembali membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Namun, apabila waktu pemulihan warna itu kembali lebih dari 3 detik, maka hal ini dapat mengindikasikan adanya gangguan sirkulasi lokal atau sistemik. Untuk memperdalam pemahaman tentang mengevaluasi capillary refill time, berikut demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok kami dalam mengevaluasi capillary refill time. Langkah pertama, cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. Kemudian gunakanlah alat pelindung diri sebelum melaksanakan pemeriksaan. Kemudian posisikan pasien dengan nyaman dan angkat tangan pasien hingga lebih tinggi daripada jantung. Kemudian berikan tekanan pada ujung jari selama kurang lebih 5 detik hingga warnanya berubah menjadi pucat. Kemudian lepaskan tekanan. Lalu catat berapa lama waktu yang dibutuhkan kulit untuk kembali ke warna yang sama dengan jaringan di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, waktu yang dibutuhkan untuk warna kulit kembali setelah diberikan tekanan yaitu 1 detik. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang normal. Titik edema. Titik edema sering mempengaruhi area tubuh bagian bawah termasuk kaki, tungkai, dan pergelangan kaki, tetapi dapat terjadi di bagian tubuh mana saja. Titik edema dapat disebabkan oleh masalah pada hati, ginjal, jantung, atau bahkan sistem limfatik. Selain itu, ada banyak penyebab lain yang dapat menyebabkan titik edema.
edema non-pitting. Edema non-pitting mirip dengan edema pitting kecuali lubang atau lekukan yang tetap terlihat setelah tekanan diterapkan dalam kasus edema pitting. Non-pitting edema lebih mudah didiagnosis karena disebabkan oleh 3 kondisi yang sangat spesifik, yaitu limfedema, myxedema, dan lipedema. Limfedema ketika sangat sulit bagi cairan getah bening untuk mengalir sebagaimana mestinya, seringkali karena penyumpatan. Myxedema dapat diidentifikasikan dengan pembengkakan parah pada tungkai dan kaki, tetapi bengkaknya kelopak mata dan bibir juga merupakan gejalanya. Lipedema, ketika sel-sel lemak tumbuh pada tingkat yang meningkat, mereka cenderung menahan lebih banyak cairan. Langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan edema, sebaiknya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, pakailah sarung tangan untuk melindungi tangan saat memeriksa pasien. Dan pitting. Apakah sebelumnya kakaknya sedia saya periksa? Sudah. Selanjutnya, melakukan inspeksi untuk memperhatikan warna dan bentuk edema. Setelah itu, melakukan perabaan atau palpasi yang dilakukan daerah sekitar edema yang terkait dengan suhu kulit, konsistensi, dan pergerakan. Setelah itu, melakukan pemeriksaan pada mata kaki bagian dalam. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan edema pada mata kaki bagian luar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada punggung kaki. Baik, pemeriksaan edema, pitting, dan non-pitting sudah selesai dilakukan dan menunjukkan pitting edema derajat 1 dengan kedalaman 1-3 mm dan terhitung normal. Pemeriksaan ankle brachial index. Pemeriksaan ini sering disebut juga pemeriksaan ABI, merupakan pemeriksaan non-invasif yang membandingkan rasio tekanan darah pada daerah kaki atau ankle dengan rasio tekanan darah pada daerah lengan atau brachial. Tujuan dari pemeriksaan ABI ini yaitu untuk mengetahui insufisiensi pada pembuluh darah arteri. Insufisiensi dapat menunjukkan adanya kemungkinan peripheral arterial disease yang bisa dialami oleh pasien penderita diabetes mellitus. Terdapat 2 fase dalam pemeriksaan. Yang pertama, fase prainteraksi, dan yang kedua, fase orientasi. Pada fase prainteraksi terdiri dari beberapa bagian. Pertama, memeriksa dan membaca catatan medis dari pasien. Yang kedua, melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum mempersiapkan alat. Yang ketiga, persiapkanlah alat-alat yang digunakan. Dan yang keempat, melakukan cuci tangan 6 langkah kembali sebelum berinteraksi dengan pasien. Fase yang kedua yaitu fase orientasi. Fase ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, melakukan proses identifikasi seperti menanyakan nama atau umur dari pasien, serta periksalah gelang identitas pasien. Yang kedua, jelaskanlah tujuan atau prosedur yang akan dilakukan kepada pasien serta dari keluarga pasien. Yang ketiga, izinkanlah pasien atau keluarga pasien untuk bertanya. Yang keempat, mintalah persetujuan dari pasien dan keluarga pasien. Dan yang kelima, dekatkanlah alat yang akan digunakan kepada pasien. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pemeriksaan kali ini terdiri dari pertama,
perlengkapan APD seperti masker medis, face shield, dan juga handscoon. Dan yang kedua, yaitu alat pengukur berupa tensimeter. Berikut adalah langkah-langkah pengukuran. Tahap pertama, cuci tangan dengan sabun di air mengalir hingga bersih. Kemudian gunakan handscoon, masker, dan juga face shield sebagai alat pelindung diri. Langkah kedua, yakni tahap interaksi. Tahap interaksi digunakan untuk menyiapkan alat-alat terlebih dahulu oleh pemeriksa dan menanyakan kesediaan pasien untuk diperiksa. Tahap kerja yang pertama, pasang mindset tensimeter pada lengan atas. Kemudian, palpasi nadi brachialis dan letakkan stetoskop di atasnya. Setelah itu, pompa tensimeter atau mindset dan turunkan perlahan tekanan tensimeter sambil dengarkan bunyi denyutan pertama sebagai tekanan sistolik arteri brachialis. Kemudian, catat hasil pengukuran yang telah didapat. Setelah itu, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya pada bagian kaki. Vena jugularis. Pemeriksaan tekanan vena jugularis atau jugular venous pressure atau yang disingkat dengan JVP merupakan salah satu teknik untuk mendeteksi adanya kerusakan pada sirkulasi sistem kardiovaskular. Tekanan vena jugularis merupakan prediktor penting dalam penyakit gagal jantung, memberikan informasi yang sangat berguna tentang status volume cairan tubuh dan fungsi jantung. Tekanan vena jugularis adalah tekanan sistem vena yang diamati secara tidak langsung. Secara langsung, tekanan sistem vena diukur dengan memasukkan kateter yang dihubungkan dengan sphygmomanometer melalui vena subclavia dextra yang diteruskan hingga ke vena centralis. Pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat pengisian vena jugularis dari titik nol atau dari sudut sternum. Pada orang sehat, tekanan vena jugularis maksimal 3-4 cm di atas sudut sternum. Cucilah tangan menggunakan sabun di air mengalir hingga bersih. Gunakan masker dan handscoon. Gunakan face shield. Dan inilah APD level 1. Kita memerlukan 2 buah penggaris untuk mengukur. Carilah angulus sternalis divisi untuk digunakan sebagai determinator pada pemeriksaan vena jugularis. Arahkan kepala pasien 30-45 derajat. Pada titik tertinggi vena jugularis, kita gunakan penggaris secara tegak lurus ke arah angulus sternalis divisi. Lalu, penggaris yang satunya akan kita gunakan untuk menekan pada angulus sternalis divisi, sehingga daya dapatkan hasil 5 plus 1,5. Nah,
Nah, gimana nih teman-teman? Videonya pasti seru dan sangat bermanfaat, bukan? Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun salah kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.